Selamat datang Bapak Ibu KPPS Kecamatan Jatisrono. Pada video kali ini akan kami sampaikan terkait dengan penegasan materi untuk Bapak Ibu KPPS. Khususnya di video ini membahas terkait dengan pra pemungutan suara. Jadi sebelum hari H tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Jadi KPPS itu adalah singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini bisa dilihat di layar. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS sebagai garda terdepan pemilu untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Tahap 1, pasca pelantikan dan BIMTEK KPPS ini sudah dilaksanakan, nggih. KPPS dan tugas ketertiban atau Gastip TPS. Yang pertama, berkoordinasi dengan PPS tentang lokasi TPS yang sudah ditentukan, kemudian jangkauannya bagi pemilih, lebar dan luas lokasi yang memadai, aman dan tidak rawan bencana. Kemudian yang kedua, mencermati DPT. Jadi dari DPT itu pasti ada yang tidak bisa kita berikan C pemberitahuannya karena alasan-alasan. Yaitu antara lain ada yang meninggal dunia, pindah domisili, pindah memilih, atau menjadi anggota TNI Polri. Ini silakan dicatat ketika C pemberitahuan itu tidak bisa tersampaikan atau mungkin alasan-alasan lain. Kemudian yang selanjutnya, bermusyawarah untuk menentukan pembagian tugas ketua dan anggota KPPS. Ini paling lambat H-1 sebelum penyampaian C pemberitahuan. Sudah dilaksanakan, Ki. KPPS 1 siapa sampai KPPS 7. Itu sudah ditentukan semua. Kemudian di tahap 2, Bapak Ibu, yaitu pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. Yaitu mulai tanggal 9 Februari 2024, KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan lokasi TPS, serta pengaturan waktu kedatangan pemilih dengan cara yang lazim digunakan, seperti informasi dengan pengeras suara, menempel di papan pengumuman, atau postingan di media sosial, seperti contohnya WhatsApp Group. Ini sudah dilakukan juga, nggih. C pemberitahuan juga sudah disampaikan kepada pemilih. Kemudian untuk mempertegas terkait C pemberitahuan, yang pertama, menyampaikan kepada pemilih C pemberitahuan KPU, menulis tanda terima dan mendokumentasikannya. Jadi, C pemberitahuan ini adalah tiket untuk pemilih DPT, nantinya di TPS harus membawa C pemberitahuan itu. Kemudian, yang kedua, jika pemilih atau keluarga tidak ada, dapat disampaikan melalui foto WA pribadi. Jadi, monggo bisa dikomunikasikan dengan pemilih tersebut jika bisa dihubungi dan agar tidak ada miskomunikasi kalau C pemberitahuannya itu kita sudah berkewajiban menyampaikan kepada pemilih dalam DPT. Kemudian terkait kehadiran dapat diatur bergiliran agar tidak terjadi penumpukan antrian. Namun pemilih DPT yang hadir tidak sesuai waktu sepanjang masih dalam rentang pukul 7 sampai 13 tetap dilayani. Jadi Bapak Ibu pasti kemarin di C pemberitahuan sudah diatur ya jadwalnya, mungkin RT 1 berapa, RT 2 jam berapa, RT 3 jam berapa agar tidak terjadi penumpukan antrian di TPS. Dan ketika nanti mungkin ada pemilih yang tidak sesuai dengan jam undangannya itu tidak apa-apa sepanjang masih jam 7 sampai jam 13.00. Tidak boleh lebih pagi dan tidak boleh lebih siang dari jam yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya, apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari H, terdapat pemilih yang belum menerima C pemberitahuan tadi, yang bersangkutan dapat meminta kepada ketua atau anggota KPPS paling lambat H-1 tanggal 13 Februari dengan menunjukkan KTP elektronik, KTP yang kita punya sekarang sudah elektronik ya, atau IKD, identitas kependudukan digital ini yang di HP. Dan KPPS memeriksa dalam salinan DPT atau cek pada laman cek dptonline.kpu.go.id. Nah, ini silakan bisa dilayani sampai H-1. Kemudian pemilih DPTB dapat memberikan suara paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Berarti mulai jam 11 itu baru disarankan pemilih DPTB memilih di jam itu. Atau jika hadir sebelum waktu tersebut, pemilih tetap diberikan kesempatan memilih. Jadi untuk DPTB, semisal ada yang pagi hari sudah datang, itu tidak apa-apa. Cuma ini saran
jam 11 sampai jam 1. Namun kita kondisional jika nanti memang ada pemilih yang lebih awal, lebih pagi datang itu tidak masalah. Nah, kalau DPK, daftar pemilih khusus itu nanti jam 12 sampai jam 13, 1 jam terakhir. Kalau DPTB, daftar pemilih tambahan, ini kan sudah bisa kita ketahui siapa nama-namanya. Kalau DPK, kita belum tahu atau mungkin sudah ada yang tahu karena belum masuk DPT atau belum masuk DPTB, itu nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik atau IKD itu dan mendapatkan 5 surat suara. Kemudian selanjutnya tahap 4 rekapitulasi C pemberitahuan KPU. Ketua KPPS nantinya melaporkan rekapitulasi C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. Jadi misal kemarin C pemberitahuannya 200, yang terdistribusi 180, yang tidak terdistribusi 20. Nah, 20 itu alasannya apa saja? Bapak Ibu KPPS harus merekapnya. Mungkin ada yang meninggal dunia berapa, yang pindah domisili berapa, pindah memilih berapa, dan lain sebagainya. Dan itu dilaporkan baik yang terdistribusi maupun tidak tadi ke PPS pada 13 Februari 2024 pukul 17.00 WIB. Jadi itu sudah batas pelaporan terakhir C pemberitahuan, Oke. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu di tahap 5 penyiapan TPS. Pendirian TPS memperhatikan satu kemudahan bagi disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, lebar pintu masuk dan jarak antar bilik. Nah, ini silakan jika ada pemilih yang disabilitas di TPS-nya, mohon untuk diperhatikan hal ini. Kemudian luas TPS mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, terkait dengan pasokan listrik dan penyiapan lampu penerangan yang cukup jika diperlukan dapat menggunakan genset. Kemudian saya tambahkan untuk stop kontak juga tolong Bapak Ibu perhatikan memadai karena kami sudah mewajibkan operator Sirekap tiap TPS untuk membawa charger agar nanti baterainya tetap terjaga untuk memfoto C hasil itu masih bisa, jadi tidak kehabisan baterai saat hari H. Kemudian dilarang membuat TPS dalam ruangan tempat ibadah, ini tidak boleh. Kemudian, dalam menyiapkan TPS, KPPS dapat dibantu oleh masyarakat dan diharapkan dapat selesai sebelum pukul 18.00 WIB, tanggal 13 Februari 2024. Jadi ini besok ya penyiapan TPS-nya H-1, diusahakan jangan sampai malam agar nanti Bapak Ibu KPPS bisa beristirahat dan hari H tidak terlalu kecapekan atau ngantuk gitu. KPPS membersihkan alat peraga dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS. Dan yang terakhir, penyimpanan dan pengamanan kotak suara berkoordinasi dengan RT atau RW lingkungan setempat. Nah, besok akan dikirimkan nggih, logistik kotak suara beserta alat-alatnya dari PPS ke KPPS. Jadi mohon dikoordinasikan terkait penyimpanan dan pengamanannya. Nanti juga ada Gastip dan dari kepolisian untuk membantu juga. Selanjutnya tahap 6 penerimaan logistik. Nah, ini H-1. KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Kotak suara 5 jenis pemilihan, PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, karena kita di Wonogiri, jadi DPRD kabupaten. Kemudian tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban atau gastip tadi, dan saksi. Perlengkapan ATK, alat tulis kantor, itu berupa lem, ballpoint, spidol. Kemudian daftar paslon, pasangan calon, PPWP, daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten Kota, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Daftar hadir, baik nanti daftar hadir DPT, DPTB maupun DPK, kemudian salinan DPT dan DPTB, dan form DPK. Untuk salinan DPT yang ada NIK itu khusus untuk Bapak Ibu KPPS. Jika salinan DPT-nya tidak ada NIK, itu untuk saksi atau PTPS. Nggih. Jadi yang tanpa NIK itu digunakan
atau diberikan kepada itu tadi saksi atau PTPS dan ada yang ditempel di TPS. Kemudian bilik suara, formulir-formulir lainnya dan pengumuman lainnya. Jadi bilik juga besok disampaikan, dikirimkan ke masing-masing TPS beserta formulir-formulir lain. Kemudian KPPS dapat mengadakan kertas penghapus, oh maaf, KPPS dapat mengadakan kertas penghapus cair atau tip X, pisau cutter, dan sewa alat pengganda serta peralatan pendukung lainnya dengan anggaran KPPS dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini monggo dari masing-masing KPPS untuk menyiapkan alat-alat pendukung itu. Kemudian di tahap terakhir, pra pemungutan ini, yaitu tahap 7, gladi bersih dan persiapan akhir. Ketua KPPS memandu gladi dan memastikan kembali seluruh petugas KPPS dan petugas ketertiban memahami tugas dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS beristirahat dengan cukup. Jadi itu Bapak Ibu, besok ada gladi bersih dan persiapan akhir KPPS, Gastip, dan briefing Min 1 untuk memastikan TPS siap dan dimohon untuk eh, bisa istirahat lebih awal agar hari H tidak terlalu kecapean karena persiapan TPS yang terlalu larut malam seperti itu. Seperti itu nggih Bapak Ibu, ini tahapan pra pemungutan suara. Dalam video ini saya jelaskan itu dan file ini akan kami kirimkan ulang melalui PPS. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri nantinya selain dari video juga dari membaca materi ini. Dan juga ada buku panduan itu bisa menjadi dasar Bapak Ibu dalam bertugas di harian nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu penjelasan dari kami di video pertama ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman tambahan untuk Bapak Ibu nantinya. Terima kasih dan selamat belajar Bapak Ibu KPPS.